Rossi, yang telah beberapa kali jumpa Razgatlioglu, takjub pada rider Turki itu. Ia mengagumi Toprak. Ia masih muda tapi sangat kuat dan fisiknya juga siap. Ia menyenangkan untuk ditonton dan punya kendali yang hebat di atas motor, dan ini adalah kekuatannya. Ujarnya seperti yang dikutip Todo Circuito, Selasa, 6 Oktober 2021. Meski akhir musim ini dirinya akan pensiun dan takkan ikut uji coba pasca musim di Jerez, Rossi mengaku sangat penasaran pada performa El Turco di trek tersebut pada November nanti. 9 kali juara dunia ini yakin Razgatlioglu bakal kompetitif di atas M1. Saya sangat penasaran pada uji coba yang akan dijalani Toprak pada akhir musim nanti di atas M1, karena saya rasa ia bisa menjadi pembalap yang kompetitif di MotoGP. Valentino Rossi penasaran uji coba Toprak Razgatlioglu, sedih Jonathan Rea tak ke MotoGP. Pembalap Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi sangat penasaran pada performa rider Pata Yamaha World SBK Toprak Razgatlioglu yang akan menjajal motor YZR-M1 dalam uji coba pasca musim MotoGP di Jerez, Spanyol pada 18-19 November 2021. Hal ini ia sampaikan via La Gazzetta dello Sport. Yamaha Factory Racing dan Yamaha Motor Europe sama-sama belum mengonfirmasi uji coba tersebut secara resmi. Namun, hal ini sudah dibocorkan Razgatlioglu sendiri secara tak sengaja lewat kanal YouTube rider Kawasaki Racing Team Jonathan Rea di Catalunya, Spanyol bulan lalu. Rossi, yang telah beberapa kali jumpa Razgatlioglu, takjub pada rider Turki itu. Ia mengagumi Toprak. Ia masih muda tapi sangat kuat dan fisiknya juga siap. Ia menyenangkan untuk ditonton dan punya kendali yang hebat di atas motor, dan ini adalah kekuatannya. Ujarnya seperti yang dikutip Todo Circuito, Selasa, 6 Oktober 2021. Meski akhir musim ini dirinya akan pensiun dan takkan ikut uji coba pasca musim di Jerez, Rossi mengaku sangat penasaran pada performa El Turco di trek tersebut pada November nanti. 9 kali juara dunia ini yakin Razgatlioglu bakal kompetitif di atas M1. Saya sangat penasaran pada uji coba yang akan dijalani Toprak pada akhir musim nanti di atas M1, karena saya rasa ia bisa menjadi pembalap yang kompetitif di MotoGP. Tahun ini duelnya dengan Johnny menarik karena keduanya rider superbike yang sangat hebat, tuturnya. Bicara soal Johnny, Rossi juga sedih 6 kali juara dunia itu tak pernah dapatkan turun di MotoGP secara penuh. Seperti yang diketahui, Rea hanya 2 kali turun di MotoGP yakni di Aragon dan Misano pada 2012 saat diminta membela Repsol Honda sebagai pengganti Casey Stoner yang cedera. Menurut Rossi, andai saat ini Rea ada di MotoGP mungkin ia akan jadi rider papan atas. Sangat disayangkan Johnny tak menghabiskan 5 atau 6 tahun di MotoGP, padahal ia punya potensi untuk melaju cepat. Bahkan mungkin ia akan lebih kuat jika sekarang ada di MotoGP. Lewat worldsbk.com, The Doctor juga memberi prediksi soal siapa yang akan jadi juara dunia musim ini. Menurut saya, ada persaingan yang hebat di World SBK. Ini salah satu pertarungan yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir, karena ada 2 rider hebat yang selalu di depan dan sangat berdekatan. Sangat menarik untuk melihat bagaimana musim ini berakhir. Sulit mengira-ngira siapa yang akan jadi juara dunia. Sebelum race 2, di Portimao, saya akan mengatakan Toprak. Tapi Johnny sekarang tertinggal 24 poin maka bakal lebih mudah baginya. Pungkas 9 kali juara dunia ini. Menjelang tes pasca musim MotoGP Valencia, Spanyol, 2 rookie musim 2026 tampaknya sudah memilih nomor balapnya. Nomor balap Toprak Razgatlioglu dan Diogo Moreira bocor lewat grafis catatan waktu di layar garasi dan ruang pers sirkuit Ricardo Tormo Minggu, 16 November 2025. Dalam pekan balap MotoGP Valencia pada 14 hingga 16 November 2025, Toprak Razgatlioglu menonton aksi para calon rivalnya dari garasi Yamaha Factory Team yang menurunkan Augusto Fernandez sebagai wildcard. Di lain sisi, Diogo Moreira sukses mengunci gelar dunia Moto2 bersama Italtrans Racing. Setelah rangkaian pekan balap berakhir dengan kemenangan Marco Bezzecchi dan Aprilia di balapan utama kelas MotoGP, grafis catatan waktu sirkuit Ricardo Tormo mendadak menunjukkan daftar pembalap yang akan turun lintasan dalam tes pasca musim pada Selasa 18 November 2025. Grafis ini menunjukkan nama-nama pembalap secara berurutan sesuai nomor balap. Nama Razgatlioglu ditampilkan dengan angka 7, sementara nama Moreira ditampilkan dengan angka 11. Hal ini mengindikasikan nomor balap yang akan mereka pakai di MotoGP 2026. Kami memeriksa layar catatan waktu dan itu menunjukkan nomor MotoGP milik Razgatlioglu dan Diogo Moreira. Tulis Crash.net lewat X. Sebagai catatan, Razgatlioglu akan membela Pramac Racing, sementara Moreira akan membela LCR Honda. Razgatlioglu dan Moreira memang terpaksa mengganti nomor balapnya di MotoGP musim depan. Razgatlioglu harus ganti nomor karena nomor 54 sudah dipakai oleh Fermin Aldeguer, sementara Moreira harus ganti nomor karena nomor 10 sudah dipakai oleh Luca Marini.
Uniknya, pilihan nomor baru kedua rider ini juga bakal memaksa Augusto Fernandes dan Nicolo Bulega berganti nomor balap jika mereka diminta untuk menjalani balapan dengan fasilitas wildcard atau dengan status rider pengganti pembalap yang cedera. Fernandes yang merupakan test rider Yamaha memakai nomor 7 musim ini setelah menyerahkan nomor 37 kepada Pedro Acosta. Bulega yang merupakan test rider Ducati dikenal dengan nomor 11 di World SBK, tapi tak lagi bisa memakainya di MotoGP karena kini dipakai oleh Moreira. Meski tak ada regulasi resmi mengenai nomor balap, para rider disarankan memilih nomor di antara 2 hingga 99. Nomor 1 hanya boleh dipakai juara musim. Selain itu, para pembalap reguler punya kedudukan lebih tinggi dalam memilih nomor balap. Toprak Razgatlioglu mengakui Yamaha tidak sedang dalam situasi terbaiknya di MotoGP. Namun, 3 kali juara dunia World Superbike ini meyakini bahwa pabrikan Garputala akan terus berkembang dan mendapatkan kemajuan dalam pengembangan motor YZR-M1 bermesin V4. Razgatlioglu menandatangani kontrak 2 musim dengan Yamaha untuk diletakkan di Prima Pramac Racing pada 2026 dan 2027. Ia pun telah menjajal M1 V4 dalam tes tertutup di Aragon dan tes pasca musim di Valencia. Namun, tes Valencia menjadi momen perdana rider Turki itu beraksi di atas motor MotoGP di hadapan publik. Ia mengakhiri tes di posisi 18 dengan catatan waktu 1 menit 30 detik 667, tertinggal 1,294 detik dari rider tercepat Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia. Bicara kepada worldsuperbike.com pada Selasa 14 November 2025, sebelum menjalani tes di atas M1, Razgatlioglu menyadari bahwa musim debutnya di kelas para raja tak akan mudah. Namun, ia juga termotivasi menghadapi tantangan yang benar-benar baru. Musim depan tak akan mudah. Semuanya baru, mulai dari sirkuit, pedok, hingga motornya. Saya bersemangat, saya suka tantangan baru, dan bagi saya ini tantangan terbesar. Tetapi saya akan selalu memberikan yang terbaik. Saya tak khawatir karena Yamaha percaya kepada saya. Pembalap 28 tahun ini pun menyatakan bahwa ia dan kru Yamaha telah membicarakan performa M1 sebelum ia menjalani tes. Kami sudah banyak berdiskusi dan mereka bekerja keras untuk meningkatkan motor. Baik, mungkin motornya belum yang terbaik saat ini, tetapi saya percaya mereka terus memperbaikinya. Tahun-tahun lalu, Yamaha dan Honda sangat kuat. Sekarang Ducati yang dominan. Tetapi saya percaya Yamaha bisa berkembang, pungkasnya.